My life right now was shaped by robotic. Begitu ada Expo Robotik itu langsung digenjot lomba ke semifinal di Dubai. I have to say we face jealousy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nusantara people yang di rumah. Kembali lagi di sini dengan host kesayangan kalian Otni Livander Manulang. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang hebat dan sangat melegenda. Yaitu di sini ada Kak Ailsa dari 28 angkatan 2013 ya. 2013. Lalu ada Kak Arimbi nih yang baru lulus kemarin. Boleh Kak Ailsa, Kak Arimbi sapa penonton kita di rumah. Halo. Aku boleh mulai dari Kak Ailsa. Ayo. Pada zaman Kakak itu sedang ada acara Robotic Day ya. Mungkin boleh cerita sedikit Kak, Robotic Day itu apa? Lalu bagaimana penyelenggaraan saat itu? Itu dulu sebenarnya ide bermula dari kita pengen 28 itu nggak cuma punya ekskulnya doang dan nggak cuma ikut kompetisi, tapi kita juga pengen membuktikan bahwa kita juga bisa menyelenggarakan event yang bagus tentang robotik gitu. Karena emang tahun aku lulus 2013 dan berarti Robotic Day itu sendiri di tahun 2011. Di tahun-tahun itu tuh belum banyak kompetisi robotik gitu. Dan kalau aku nggak salah juga ketika angkatan aku itu baru Robotic Day yang pertama, Robotic Day yang kedua. Setelah banyak pertimbangan akhirnya kita waktu itu bikin Robotic Day itu di sini bergabung sama acara lain. Kita nyebutnya waktu itu 28 Games. 3 hari pertama gitu ya Robotic Day, baru yang setelahnya itu 28 Games gitu. Pengalamannya gimana sih ngerjain itu? Challenging. Karena kami kan ikut lomba ya biasanya, I don't know, sekarang kalian masih ikut jenis-jenis lomba yang sama apa enggak, tapi kalau zaman kami dulu tuh kami tahu ada maze solving, terus aku satu lagi lupa yang sumo ada. Sumo. Kita nggak ikutan sumo, tapi that was the first time kita bikin lomba sumo di Robotic Day gitu. I see. Jadi terus habis itu ada yang kreatif juga, kreatif tuh yang bikin juga gitu ya, bikin robotnya from scratch gitu. So it was really challenging, dan lebih challengingnya juga gimana ya, ngumpulin pesertanya mungkin ya gitu, karena nyari tanggal yang nggak bentrok sama kompetisi lain, terus habis itu nge-guide mereka gitu kan. Dan maksudnya banyak juga sekolah-sekolah yang punya ekskul robotik itu nggak di Jakarta. It was fun, it was such a I was stressed, tapi but it was fun gitu karena kayak gini ya rasanya menyelenggarakan Robotic Day gitu. But ya kebetulan dapat support juga dari sekolah dan badan pemerintahan juga, so ya all went well. Kalau boleh tahu mata lomba Robotic Day waktu itu ada berapa berarti Kak? Aku lupa. Tapi aku ingat banget sih 3 itu, kreatif, sumo, sama yang maze solving gitu. Peminatnya waktu itu kalau aku nggak salah peminatnya paling banyak either itu sumo atau maze solving. Karena memang untuk nggak banyak ya untuk cabang kreatif yang you have to build a robot from scratch. Itu nggak banyak untuk anak SMA atau pelajar. Nggak terbiasa lah karena biasanya itu di level kuliah. Seru banget apalagi yang sumo ya kalau buat aku. Kayak ngelihat berantem gitu, kayak ayo Supporter gak sih, supporter gitu, kayak kita nggak nge-support yang robotnya punya siapa gitu, tapi kayak yang kira-kira mau menang aja. Yang penting seru ya. Yang penting seru gitu, kayak ngelihat mereka beradu power gitu kan, kayak dan waktu itu sumo juga belum banyak. Jadi kami waktu itu banyak konsultasi sama teman-teman yang abang-abang yang ada di perkuliahan yang jadi pembina kami juga, supporting Pak Arif yang dari ISTN. Jadi kami juga minta supportnya mereka untuk bikin rules-nya, karena lagi-lagi lomba robotik itu belum banyak gitu, dan lomba sumo apalagi, jadi emang butuh guidance dari yang mereka yang kuliah lah gitu. Kita tarik nih dari Kak Ailsa kan 2011 ya tadi ya? 2013. 2013 ya? Akunya 2013, lombanya 2011. Oh iya 2011 Dan Robotic Day 2011 ke ASEAN Robotic Day 2023. Boleh Kak Arimbi cerita ya sekilas dulu deh, ARD itu apa, terus gimana, ada cerita menarik nggak? Jadi Asian Robotic Day, jadi Asian Robotic Day inspired by ASEAN.
Heeh. Nah, ya kurang lebih lombanya sama, cuma dulu kita ada soccer, terus soccer yang paling asik sih, ya banget. Iya, semua. Ini kan soccer yang paling asik. Di situ, ya itu dia Asian Olympics, terus pesertanya juga alhamdulillah jadi lumayan banyak juga. Terus persiapannya juga amat sangat banget. Aku persiapan sih dulu. Oke. I did the stretching, but it was fun though. I met a lot of people dari di luar sekolah ini. Dan di sini juga aku membawa anggota aku tuh bonding dengan komunitas-komunitas robotik di luar sekolah ini juga. Jadi ya dengan begini anak-anak yang mungkin sebelum belum tahu tentang dunia robotika tuh jadi paham gimana dunia robotika. Karena setelah kita mengadakan acara lombanya kayak lomba kita juga mengadakan workshop. Jadi workshop itu mulai dari basic robotika, mulai dari kayak pengenalan apa itu robotika, how to memainkan software, how to membuat robot. Jadi mungkin anak-anak yang awal pada itu jadi tertarik kayak oh iya seru ya dunia robotik, jadi dapat yang itu terus kalian juga nih buat promosi Asian Robotic Day. Dan alhamdulillah waktu itu pesertanya melebihi ekspektasi kita. Oh. Bangga. Sedikit pertanyaan tambahan nih Kak. Ini tadi kita ngomongin Robotic Day dan ARD ya, Asian Robotic Day. Cuman mungkin kalau dari kakak-kakak gimana sih robotik saat itu ya? Banyak banget challenge-nya. Aku waktu itu masih di tahun keempat robotiknya gitu. So it was not even fairly new, but it was very new gitu. Dan kayak masih mencari jejaknya. Tapi kami juga alhamdulillahnya juga dapat support dari sekolah. Tapi the most interesting thing adalah I have to say we face jealousy karena kita punya RN. There was a case di mana adalah beberapa hal yang kayaknya tuh angkatan-angkatan yang atas in general gitu ya. Yeah. Mereka kayak kok robotik kayak dikasih panggung sendiri sih gitu. Ternyata Usut punya Usut ya karena punya RR. Terus habis itu karena kami gampang banget dapat dispensasi. Dan sebenarnya ada sisi negatifnya juga loh, ikutan lomba di jam belajar berarti kan nggak ikut pembelajaran dan missing out on many things. Iya, gitu materinya. Jadi kayak kecapnya susah gitu loh. Dan it was a struggle for many people including me. Gitu. Kita berpikir kayak ya udahlah kita temenan nggak usah karena kayak jangan sampai kita temenan atau nggak temenan itu faktor utamanya adalah ekskul atau robotik gitu. Terus quite hard untuk kayak istilahnya kayak rebranding lagi gitu ya, kayak robotiknya bahwa kita tuh nggak privilege itu sebenarnya gitu kan kayak anak-anak privilege gitu. Tapi we also brought awards to the school gitu. We also brought pride. Dan ketika kami bawa Pride 28 kan bukan Pride individual atau tim robotik, tapi Pride sebagai sekolah. Kita SMA 28 Jakarta, kita sekolah gitu. Jadi ya untungnya kesini maksudnya yang teman-temannya juga gitu yang kayak oh ya udahlah ya gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada jealousy, kayak kok punya RR gitu kayak ya udahlah kita kayak yang kayak ya kita harus nyimpen robot, mau nyimpen robotnya di mana kalau nggak ada RR gitu kan, kayak itu alat-alat bor duduk lah, aku nggak tahu masih ada bor duduk apa nggak, di RR tuh dulu ada bor duduk guys, masih ada kan, jadi kayak bor duduk lah, terus kayak dulu kita punya dancing robot yang 2 kembar, humanoid masih ada nggak sih yang warna kuning, putih. Aku nggak tahu pokoknya kayak ada kembar gitu robot. Iya. Kayak ya kan tuh harus ditaruh di situ. Kalau nggak mau ditaruh di mana gitu kan. Yang megang kuncinya itu ya anak RR, anak robotik gitu. Sama di angkatan aku, kita baru masuk ke ranah kreatif. Jadi waktu itu pas banget aku dan tim aku itu beberapa tim kita nyobain ranah kreatif lewat Indonesia Robot Olympiad. Waktu itu yang nyelenggarain Lego. Jadi kita harus pakai Lego gitu bikinnya. Ya alhamdulillah tim aku dapat bronze medal waktu itu. Iya dapat bronze medal dan akhirnya dapat tiket
untuk langsung maju ke semifinal di Dubai. Jadi apa ya, treading the water, I could say. Jadi kayak kita nyoba ini ranah kreatif gimana, karena kan beda banget dan segi budget juga udah pasti beda. Jadi ya mencoba hal-hal baru gitu, challenging, tapi juga seru sih gitu. Mungkin kalau aku impactnya sampai ke dunia kerja ya. Punya satu cerita yang menarik. Jadi angkatan aku, waktu itu kita pernah ada kayak camp Ristek di PPI Tech dulu, ke camp Ristek gitu, yang dimana si Kemenristek itu ngundang beberapa sekolah yang ada ekskul mirip-mirip robotik gitulah. Terus ada 28, ada 68, ada 81 gitu-gitu. Terus waktu itu kayak kita semua diacak kan, jadi mixing gitu loh, kayak aku bareng sama beberapa orang. Salah satunya sama ada anak perempuan dari SMA 81 kalau nggak salah waktu itu. Oh, jadi nggak sama anak 28? Nggak sama anak 28, jadi kita pokoknya dipecah, disebar gitu di camp Ristek kita selama seminggu kalau nggak salah. Wow. Ya terus habis itu apa 3 hari pokoknya kita tidur di tenda aja, bener-bener tidur di tenda gede kayak tenda Barak gitu, kayak barak? Nggak, bukan barak, bahkan like tenda tenda segitiga. Kalau barak kan ya ada bed-bednya, ini nggak tenda, bener-bener tenda. itu bener-bener tenda, cuma ukurannya jumbo aja gitu. Jadi terus kayak ya udah kita jadi kan nggak pernah ketemu yang satu sama lain dong. Aku aja jarang ketemu sama anak 28 yang lain gitu. Terus fast forward, kita udah semua lulus kuliah, terus si temenku ini yang anak robotik ini cowok nih, dan ngomong, "Sa, lo inget si ini gak sih?" Gitu. Yang anak 81 tadi? Iya, anak 81 ini. "Oh iya, gue inget, kenapa?" "Gue tunangan sama dia." Gue kayak, "Hah? Gimana?" Iya, terus dia inget lo gitu. Jadi pas gue tak kaget banget kan, terus kayak, "Hah? Kok gimana gitu." Kayak gimana gitu. Terus kayak iya, pokoknya kita ketemu di kampus apa kalau nggak salah, terus kayak saling cerita gitu, kayak ya gue dulu SMS gitu sama iya kan gue dulu robotik, iya gue juga robotik dulu. Terus kayak mereka yang, "Lo ikut camp ini nggak sih?" "Oh iya, gue ikut camp." Kalau nggak salah yang si anak 81 ini ngomong, gue setenda deh sama temen lo namanya Ailsa gitu. Jadi pas udah nih kita udah lulus, kayak iya gue tunangan sama dia. Terus sekarang mereka sudah punya anak. Kayak ngerti kan, jadi kayak it was lucu gitu loh, akhirnya bertumbuh. Jadi kita nggak cuma ngurusin robotik doang, malah kadang-kadang kita jenuh gitu loh sama robotik. Apa ya, kita hangout tapi nggak usah ngomongin robot, boleh nggak sih gitu. Betul. Mungkin kalau Kak Arimbi ada cerita menarik di robotik kakak? Oh really? Oke. Uka dong. Iya. Kak. Terus aku belajar robot itu pas aku kelas 11. Terus aku nggak tahu apa robot. Dulu kayak aku cuma punya skill kepemimpinan dan kalau seperti itu so aku nggak tahu. Terus kebetulan waktu itu di tangan aku robotik kan kayak robotik gay. Nah, kemudian ada ini pemilihan kepengurusan. Nah itu sama ditunjukkan kan sampai kedua sampai wakil. Nah ada yang aku tunjuk. Jadi ketua robotik itu karena kita sama OSIS juga, jadinya aku nggak bisa ambil. Dan udah masuk ke Indonesia robotik ya, itu pemilihan kedua. Terus aku mencobakan diri, waktu itu coba kira aku lagi. Alhamdulillah ternyata dikasih kesempatan buat jadi ketua Paksangga Indonesia robotik ini. Terus jadi selama berjalan di robotik ini aku bisa belajar kayak apa sih robotik, how to membuat robot, mengoperasikan segala macam. Dan itu juga aku ikut lomba kan, karena ya aku cuma lihat sumber prestasi yang di lomba ini kebanyakan tuh diperoleh dari anak-anak robotik. Iya. Karena waktu itu aku yang paling sering lomba dan dia Farid. Ya, Farid as our mentor. Nah, di lomba ini tugas mentor itu dari Farid. Kalau Farid mungkin Iya. seru banget sih. Ya, terus seru banget sih. Jadi disitu aku juga belajar kayak aku punya bayangan aku harus ngolah Asian Robotik itu kayak gimana dengan belajar dari komputer lainnya. Terus aku juga paham kayak saya tuh kayak gimana jadi komputernya. Jadi dari situ juga aku dan kamu sudah prepare apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita tambahkan, apa yang perlu kita hindari untuk acara kita nanti. Terus about Pak Arif,
robotik ini. Ya banget. Keren. Even kadang tuh beliau kalau dulu tuh tas harus dipakai A, B, C, D, F, G setiap hari ini. Cuman di satu sisi kayak beliau ada benarnya juga. Kayak mungkin tanpa beliau ngomong A, B, C, D atau pas B, kita nggak bakal bisa gerak semaju ini. Iya, betul. Jadi menurut aku ya ini juga ada tekanan Pak Arif yang terus memajukan. Iya. Aku Iya. tuh sering banget berargumen sama Pak Arif. Maaf ya Pak Arif. Karena maksudnya kayak emang satu angkatan anaknya kritis-kritis ya. Dan ya kan jadi kayak kenapa gini Pak? Kenapa gitu Pak? Gitu kayak Iya, ya benar. udahlah ikutin aja. Ya nggak mau. Enggak lah. Aduh gitu banget. Tapi ya apa namanya despite Pak Arif dan kayak kami juga yang kayak gitu ngerti banget bahwa Pak Arif tuh concernnya terhadap robotik memang Totalitas tanpa totalitas, batas iya. gitu. Dan aku setuju sama Arimi karena kayaknya kalau it wasn't because of him mungkin Nggak ada. jalannya akan kayak kura-kura kali ya, karena waktu itu kayak Wow. langsung kayak jadi karena aku angkatan keempat jadi aku tahu sejarahnya kan. Jadi bikin robotik, jadi robotik itu dulunya kir, terus dipisah jadi robotik. Jadi ilmiah tapi yang khusus kayak elektronika dan lain sebagainya dipisah lah, jadilah robotik. Nah begitu ada ekspor robotik itu langsung digenjot lomba gitu, jadi langsung dar pokoknya kita lomba acara gitu. Ngomongin jealousy mungkin itu jatuhnya karena yang tadinya status quo dalam arti 28 yang gitu aja, ya udah ikut lomba, ya udah berprestasi di dunia akademik gitu, ya udah bikin acara, terus tiba-tiba ada ekskul yang gitu loh, kayak dispensasi mulu anak-anak, lomba mulu, terus setiap upacara dipanggil mulu gitu, kayak dikalungin medali mulu kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke arah kayak kaget kok gini kok robotik kayak gitu kali ya. Sampai aku pernah ada cerita, jadi ada yang nanya dari ekskul lain, kita tuh boleh nggak sih masuk RR? Terus kita kayak ya boleh, boleh gitu kan. Iya, Ya udah iya. mau sholat mau tidur di RR ya masuk aja selama lo sama anak robotik pegang kunci ya nggak masalah. Kami waktu itu berusaha untuk menimbulkan RR itu safe space, everybody can get in, everybody is invited to come in. I mean, gimana sih kalau kamu menyusup masuk ke rumah orang tapi nggak ada orangnya, kamu kayak maling gitu kan. Iya, kecuali kalau ada orangnya. Kecuali ada orangnya nggak masalah gitu. Jangan tiba-tiba kamu juga kayak di RR nggak ngapa-ngapain, kayak nggak ada anak robotik, mungkin kita juga bingung Iya. masuk lewat mana gitu kan. Jadi itu banyak banget cerita ya, dan pasti itu satu dari 1000 cerita yang ada Banyak banget. selama kakak di robotik. Tapi kita juga penasaran gimana kakak setelah beranjak dari SMA ke dunia perkuliahan, pekerjaan. Mungkin apa sih? Mungkin satu kesan menarik mungkin ya. My life right now was shaped by robotic. That big of an impact robotik di hidup aku. Karena apa? Aku kuliah ilmu komunikasi, jurusan public relations di Unpad. Terus sekarang aku kerja sebagai communication specialist di salah satu perusahaan internasional yang bekerja sama dengan ASEAN. Sebagai communication specialist juga gitu. The thing is that di robotik aku menemukan passion aku. I enjoyed presenting my robot. Bahkan waktu angkatan aku menjabat jadi pengurusnya, Pak Arif bilang Ailsa jadi Kawar Humas. Itu di situ justru pertama kali aku ketemu media, literally ketemu media yang diundang. Jadi ada media nasional kayak waktu itu TV One kesini, terus kita diundang ke Metro TV, itu aku sama teman-temanku gitu, ya karena aku Kawar Humasnya, gitu kan. Jadi di robotik ini juga akhirnya aku merangkap seksi acara, yang mesti acara as a whole, tapi aku juga merangkap humasnya gitu loh. Jadi kalau ada yang kayak Mbak, saya dari media ini, Mbak Zade itu juga Parif, itu Kawar medianya. Aku anak SMA gitu, aku juga nggak ngerti, cuma kayak entah kenapa aku enjoy aja gitu. Akhirnya waktu kelas 3, yaudah deh aku mau banting setir aja IPS, aku mau ambil ilmu komunikasi gitu, aku mau ambil di Unpad aja gitu. Maksudnya aku waktu itu ada beberapa, tapi aku tuh pengen ngambil ilmu komunikasinya Unpad, dan ternyata masuk gitu. Dan selama kuliah aku ngerasa kayak di 28 tuh kayak FYI aku tuh sering banget remet
Kayak remet di sini kayak kenapa sih soalnya susah-susah gitu kan, kayak kayaknya dulu tuh kayak gini deh. Nggak remet sering gitu ya. Gitu kayak sering aja remet, jadi aku kan kayak ngerasa aku tuh sebenarnya Pinter. sih gitu kayak kan teman-temanku pinter tapi aku enggak gitu loh. Tapi maksudnya kayak karena 28 itu sendiri dan shaping confidence-nya di robotik itu, pas begitu kuliah aku langsung ngerasa oh this is my place gitu. Jadi udah aja di kuliah aku kalau tanya kayak gimana maneuvering dunia perkuliahan, ya tentu ada challenge-nya juga gitu. Tapi I find it easy karena aku udah ketemu passion-nya pas SMA. Dan itu nggak semua aku ngerasa aku beruntung karena nggak semua orang bisa ngerasain itu gitu. Jadi kalau ditanya kok lo dulu masuk ilmu komunikasi sih, karena pas SMA gue udah tahu gue masuk ilmu komunikasi. Terus kayak orang nggak ada seorang SMA yang mau masuk ilmu komunikasi karena emang passion di situ gitu. Tapi waktu itu aku kayak enggak, aku maunya ilmu komunikasi. Titik, nggak pakai koma, nggak pakai apapun. Kita tuh dilatih untuk berpikir secara logis. Bikin robot, you have to think logically. Yes. You have to bikin robot nggak cuma programmingnya yang logic, tapi juga how to make that robot efektif dengan apa yang lo mau capai. Lo mau bikin, aku itu punya robot sistem peringatan dini tanah longsor. How do I make that effective dengan segala challenges-nya? Jadi kayak what if this, if this, that, it's a very basic kind of programming thinking kan, gitu. Kayak logic gitu. It really helps me right now. Dan it really helps me to maneuver kayak dunia perkuliahan aku gitu. Jadi lebih kayak gue secara keorganisasian juga ya gitu. Kayak gue kuliah. Kalau gue nggak kuliah, gue kesini, kalau nggak gitu loh. Jadi kayak I feel like it makes my life easier right now karena aku udah ketemu passionnya pas aku SMA. And I'm very lucky for that. I understand that that's not a privilege for not for many people. Tapi what I said, robotic really shaped my life. Walaupun aku kayak stresnya minta ampun waktu dulu robotik, to be very honest, karena kayak bikin robot dan again gak banyak referensi gitu kan, itu quite stressful. Tapi thinking back right now, kalau bukan karena aku waktu itu ikut robotik dan dipaksa untuk keluar dari comfort zone, I wouldn't be here. Sampai aku dari kecil tuh pengen jadi dokter banget. Terus pas di SMA pun, aku selalu bilang kalau kayak aku mau jadi dokter makanya, oh dekat, ya kan. Makanya aku mau ikut robotik karena aku belum jauh banget dari dunia robotik kan. Sebenarnya entah kenapa, itu gara-gara satu kakak kelas hari ini, dia yang kasih aku motivasi kenapa aku harus ikut robotik. Jadi yang kayak aku juga kan, padahal bener aku nggak punya skill kemampuan, kayak aku nggak bisa programming, aku nggak bisa ngomong sama ya. Iya, aku paham banget. Ngomong dan aku punya leadership skills gitu. Terus itu ya learning by doing, even aku juga masih nggak paham namanya programming. Sama kayak kakak aku di bagian ngomongnya aja, yang programming ya kamu kayak paham aja. Kalau enggak, aku ada kepala coding itu udah tegas. Aku yang berbicara dan menyiapkan kontennya, kamu yang programming. Iya bener, aku juga kayak gitu lagi. Iya, that's true. Kayak ya udah sama RD pun begitu. Jadi aku yang audiensi, terus adik-adik aku ya bikin robotnya, programming segala macam. Nah, terus kayak kita kata kakak selama proses kita berada di robotik ini, di ekskul robotik ini atau di Asian robotik ini, benar-benar Farid tuh membentuk mental. Jadi aku mungkin gak bisa survive di dunia kuliah tanpa membentuk mental di robotik. Ya aku karena kecelakaan kuliah, jadi aku udah tahu kan ternyata dunia kuliah se-search ini dan jadi bilang keras. Karena aku kan masuk teknik UI sekarang. Jadi menurut kata aku kan linjur sih dari menjauh hewan, terus tiba-tiba ke teknik. Itu gue ada kesenambungan sama ekskul aku. Cuman kayak aku nggak merencanakan menjadi anak teknik itu, jadi aku nggak teknik. Jadi dengan aku menjadi teknik, aku pun nggak tahu aja karena sebenarnya Pak Arif udah nggak bentuk aku kayak how to be anak teknik di SMA. Jadi di Denver tuh aku tinggal melanjutkan saja. Bersyukur banget sih bisa menjadi bagian dari robotik ini dan dengan sosok Bapak itu bantu banget buat aku bertumbuh di dunia kuliah dan survive. Really nice gitu, karena begitu kamu masuk ke dunia pekerjaan,
kamu udah nggak ketemu personal relationship kayak gitu lagi gitu kan. So ya, some say hubungan yang terjadi di SMA itu last longer than anything, and that's so very true. That's it. Ya kan, Iya. ya kan. Dan mungkin gak akan terjadi lagi di jenjang-jenjang berikutnya Iya, mungkin gitu, ya. karena udah beda ya. banget. Nah, aku mau tahu nih dari Kak Ailsa, Kak Arimbi, apa harapan kakak-kakak untuk adik-adik sekarang? Paling dulu masa SMA ya, karena dulu kakak masa SMA tuh yang paling menarik aku tentang United Robotic itu paling bagus banget, dan kita banyak banget yang bisa kita ambil dari ekskul ini yang berbeda ini buat jenjang pendidikan di dunia kuliah, cuma di dunia kerja juga seperti itu. Terus buat aku kayak sama kalian sama ini banyak-banyak coba-coba hal baru, kayak ikut lomba, terus cari relasi baru, karena itu sangat penting ya kan, udah masuk di dunia kuliah atau kerja. Menurut aku kita tuh sekarang itu udah relasi kan ya. Relasi tuh menurut aku penting ya, karena Oh bener banget. beda relasi itu tuh nggak tahu apa, kayak nggak punya apa-apa, tapi dengan relasi kita bisa kayak apa ya, bahkan ini something kita bisa tahu harus kemana dan bisa belajar apa itu, mungkin bisa buat kita berkembang juga untuk bilang selanjutnya. Sebenarnya mirip-mirip ya sama Arimbi. Yang pertama adalah please enjoy while it lasts gitu, karena beneran aku nggak tahu mesti pinpoint kayak apa lagi, pressure kayak apa lagi, kayak kehidupan SMA itu nggak akan keulang 2 kali gitu. Maksudnya whether itu pahit atau apa segala macem, pahit, manis, asam, pedas, asam, garam, whatever itu gitu. Tapi emang nggak akan keulang 2 kali gitu, karena kalau di SMA kamu bisa remedial gitu, bisa ngulang gitu, dan ya udah teman-teman juga ya udahlah ya gitu. Tapi begitu nanti kamu menjadi lebih dewasa gitu, kayak life gets serious tiba-tiba gitu, dan jangan jadi katak dalam tempurung. Cuma kayak explore diri kita sendiri di luar robotik ya. Finding out your comfort zone is important, but keluar dari itu is equally important. Iya. Gitu. Karena ya untuk nge-explore diri kamu sendiri gitu. Iya. Jadi ya kesimpulannya, terlalu lama di comfort zone nggak selalu aman. Bener. Yang nyaman nggak selalu aman ya. Bener. That's kind of true. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Arimbi, Kak Ailsa, Sama-sama. sudah berbagi banyak banget cerita menarik serta tadi harapan dan saran untuk Sama-sama. audiens ya. Mungkin nggak cuma anak robotik ya di sini ya. Iya. Oke, untuk itu sekian segmen kita hari ini, dan kepada para penonton jangan kemana-mana karena sebentar lagi podcast Nusantara akan kembali dengan segmen selanjutnya. Dadah. Dah.